Banyak yang di antara Anda itu bertanya, kalau misalkan sekarang di tahun 2021 strategi digital marketing seperti apa yang akan sangat berdampak pada penjualan. Kalau Anda penasaran juga, tonton video ini sampai beres. Oke, jadi kawan-kawan semua, kalau bicara tentang tahun 2021 memang akan ada banyak perbedaan dibandingkan tahun 2020. Kenapa? Salah satu perbedaan yang sangat mendasar adalah ketika kita sekarang sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup new normal, ya, kemana-mana bawa masker, bawa hand sanitizer, ya, launching produk dipikirkan gimana caranya supaya bisa masif dengan cara digital, ya, termasuk juga bikin bisnis itu dipikirkan baik-baik tuh, ya, jangan sampai kita saat bikin bisnis itu costnya terlalu gede, ada tempat ternyata orang nggak bisa datang, macam-macam. Pokoknya banyak yang beda antara tahun 2020 dan tahun 2021. Namun di antara sekian banyak perbedaan tersebut, sebenarnya ada sebuah hal yang memang perlu kita catat baik-baik, ya, kita perlu perhatikan baik-baik, dan rasa-rasanya ini akan sangat masif sekali. Ya, tidak bisa dipungkiri, tahun 2020 kemarin hingga saat ini itu membuat kita semakin sadar dan melek, ya. Pandemi itu menjadi akselerator, ya, mempercepat kesadaran orang-orang tentang yang namanya digital marketing, ya. Ada yang datang sampai ke saya saya pernah diminta oleh salah seorang pengusaha, ya, yang memang secara brandnya itu udah gede banget, ya. Tapi qadarullah gitu, ya, karena memang 6 bulan 8 bulan itu outletnya sepi, akhirnya ya secara sales drop hingga 80%. Bayangkan. Kenapa? Karena transaksi terjadi di outlet. Udah ada 3 cabang lebih gitu kan. Pada saat kondisi lagi pandemi, orang nggak ke outlet, omset ikutan turun. Sementara kos udah tetap. Ambiar kabeh gitu kan. Dan bukan cuma sekedar 1, 2, 3 orang yang ngomong kayak begitu. Nah, maka tahun 2021 sekarang merupakan sebuah keharusan untuk kita semua makin sadar dan melek gitu, ya. Ayo go online. Ayo go digital. Kalau kita nggak go digital, maka siap-siap goodbye, assalamualaikum, gitu, ya. Udah, wafat.com, gitu, ya. Nah, jangan sampai kayak begitu. Nah, satu hal, mungkin 3 hal yang perlu teman-teman ketahui juga tentang 2021 dan 2021 sekarang dengan tahun lalu. Ya, apa itu? Tentang percepatan nomor 1, kesadaran akan ada yang namanya digitalisasi. Yang nomor 1 adalah tentang digitalisasi. Bagaimana kita sekarang memikirkan dulu sekolah itu selalu tatap muka lewat offline. Ya, sekarang apa-apa pakai Zoom, ya, apa-apa pakai Google Meet, gitu kan. Itu sekarang tuh, ya, udah biasa. Bahkan sekarang kalau misalkan mau meeting keluar jadi rada males gitu, udah terbiasa habit yang diam di rumah gitu, work from home gitu. Itu menjadi sebuah proses digitalisasi. Dulu nonton bioskop itu harus ke bioskop. Saya masih ingat hampir tiap minggu lah, saya 2 minggu sekali tuh ke bioskop. Seumur-umur pandemi saya belum pernah ke bioskop lagi, gitu kan. Pernah bioskop udah buka, saya datang bioskop lihat-lihat, itu kan, ya Allah kasihan banget, ya, gitu kan. Terus kondisinya tuh sepi pengunjungnya, di dalamnya bangkunya dibikin terbatas. Itu kondisi yang sekarang gitu loh. Jadi memang ada yang beda gitu loh. Proses digitalisasi makin masif gitu, ya. Dulu kalau misalkan kita sekarang itu pengen ketemuan kopdar, ketemunya di kafe. Sekarang yuk pakai apa, misalkan lewat WA atau teleponan banyak gitu kan, udah ada sekarang, ya, macam-macam. Nah, itu proses digitalisasi makin kencang. Nah, maka pada saat Anda jualan pun gitu, ya, kudu digitalisasi. Nah, muncul pertanyaan, proses hijrah dari offline ke online itu kan cukup butuh waktu, ya, dan butuh ilmu yang terpenting gitu loh. Maka gimana caranya kita bisa go digital, ya, dengan lebih optimal? Pastinya kalau cuman sekedar pindah dan go digital doang tapi hasilnya biasa aja, mending gak usah pakai digital. Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Jadi poinnya adalah teman-teman harus benar-benar bisa mengoptimalkan digitalisasi ini secara masif. Nomor 1. Kedua, tentang yang namanya data. Ya, bagaimana sekarang kita melihat para startup yang ada di Indonesia bahkan dari luar, apa-apa sekarang udah bicara masalah data. Satu sama lain saling mengakuisisi, satu sama lain saking kolaborasi. Sebenarnya kita tuh kadang mikir gitu, ya, mereka untung gak sih kayak begitu? Mereka mungkin sekilas itu tidak untung, karena memang cara berpikir mereka sama kita tuh beda gitu. Kalau kita kan nyari duit di bisnis jadi operasional, ya, operating cash flow kan. Kalau mereka nggak gitu, mereka dari data gitu loh. Nah, maka tugas kita pada saat sekarang di 2021, penguasaan data itu kudu benar-benar melek, ya, tentang data-data digital, tentang intangible aset yang ada di digital. Kalau bicara masalah advertising, tentang yang namanya pixel. Kalau bicara masalah database, tentang yang namanya proses AI dan segala macam, itu yang harus kita tahu. Berapa orang yang begini, berapa orang yang begitu, itu harus clear. Pertanyaannya adalah,
Anda kalau ditanya sekarang sama saya, omset Anda berapa terupdate, mungkin Anda bisa tahu. Tapi kalau misalkan berapa banyak reseller yang terdaftar hari ini, dari yang terdaftar berapa banyak yang aktif, berapa banyak dari yang aktif yang dia tuh produktif, resellernya seperbesar siapa aja, terjual paling banyak apa, yang kontribusi omset terbesar apa gitu kan. Ketika resellernya top, reseller stoknya yang terupdate berapa, Anda tahu nggak? Kayaknya nggak tahu kan. Yang Anda tahu adalah Anda produk keluar selesai gitu ya. Nggak bisa gitu sekarang. Data menjadi sangat penting. Maka sebuah sistem teknologi IT menjadi sebuah keharusan. Bahkan transaksi semuanya bisa dari gadget. Lihat handphone gitu kan, login apa-apa semua harus kayak gitu. Itu data nomor 2. Nomor 3 adalah database tentang pengelolaan data pelanggan. Kalau tadi data lebih secara umum, ini secara database lebih kepada list ya. Bagaimana kita bisa memiliki list gitu kan, menternak list sebanyak mungkin di digital marketing. Ya, kalau kita list emailnya udah nyampe 200.000, follower Instagram lebih dari 1 juta katakanlah, list WA bisa nyampe 300.000, Telegram 100.000, kalau launching produknya cuma 1.000, ya masa nggak laris? Nah, masalahnya adalah sekali lagi, di antara kawan-kawan semua itu ada beberapa orang yang mungkin nggak kebayang cara mainnya kayak gimana. Mau kolaborasikan digitalisasi dengan data, dengan database itu sendiri itu blank. Dulu saya ketemunya lewat offline, ya sekarang online semua, lewat laptop, lewat gadget, ya. Nah, maka kabar baik buat teman-teman semua, insya Allah di bulan Februari 2021 saya bikin tuh workshop yang namanya Extreme Funneling. Ini udah batch kesekian kalinya, dan pastinya setiap batch itu selalu ada yang update materi dari saya pribadi. Studi kasus lebih banyak, pastinya tips-tips lebih banyak. Kenapa? Karena hampir setiap bulan saya pun melakukan proses digitalisasi, ngumpulin data dan juga menternak banyak database makin masif. Alhasil, kalau misalkan kemarin studi kasusnya tentang bagaimana saya menjual properti, bagaimana saya menjual katakanlah produk fisik berupa kosmetik, skincare, makanan ringan. Next bisa jadi bagaimana saya menjelaskan ke Anda itu bagaimana memperbanyak misalkan downloader sebuah aplikasi, bagaimana saya bisa menjual katakanlah produk hijab dalam waktu sekian menit bisa nyampe ribuan pieces, jualan propolis sekian menit sekian pieces gitu kan. Nah, itu makin banyak studi kasusnya. Dan memang apa yang dikatakan orang lain tentang workshop Extreme Funneling rata-rata adalah begitu. Gila, gue ikutan Extreme Funneling, dibuka semua ya, belak-belakan ya, pokoknya buka-bukaan Kang Dewa mah. Nah, mungkin Anda nanya ke saya, ya Kang kok mau sih buka-bukaan? Jawaban dari saya sederhana, ya rezeki tidak akan ketukar, tenang aja ya. Saya membagikan ini semua kepada Anda, monggo telan ya. Nanti bicara masalah rezeki mah udah ada yang ngatur ya. Itu yang pertama di lift saya ya. Strategi bisa di copy, rezeki tidak bisa dipaste gitu kan. Jadi tenang aja ya. Kedua, kenapa saya mau bagi-bagi secara gila-gilaan masif strategi dapurnya ke Anda, checklistnya, mind mapnya, SOP-nya, KPI-nya sampai sedetail itu. Sementara katakanlah mungkin kalau Anda ikut workshop yang lain nggak mau bagikan kayak begitu. Jawaban dari saya sederhana. Karena saya punya yang harus saya bagikan. Nah, ini nyelekit deh. Karena saya punya harus saya bagikan. Kalau yang lain mungkin ya, apa yang mesti saya bagikan, om saya bisnisnya adalah workshop ini, gitu. Bisa jadi gitu. Ini saya agak nyinyir ya. Ini cuma membandingin aja gitu. Kalau saya kan gue praktek, kan gimana cara bina reseller gitu kan? Yang ribuan orang bikin aturan rules gitu. Kalau kita nanti launching, gimana caranya nyiasatinnya? Kalau misalkan kita tuh tiernya ada 3, agent distributor, agent reseller gimana? Kalau reseller doang gimana? Misalkan kayak begitu tuh, ya kita jelasin. Kan kalau misalkan produknya kayak misalkan makanan kan itu nanti harus distribusinya harus rata. Nah, semua studi kasus tersebut biasanya saya bongkar dalam workshop Extreme Funneling. Maka saran saya buat teman-teman semua, kalau Anda pengen tahu gimana cara saya ngurusin banyak bisnis ya, alhamdulillah laris manis gitu kan, dengan kanal optimasi digital ini, maka saran saya ikuti workshop Extreme Funneling ini. Gimana cara ikut aja? Di layar Anda ada sebuah link ya, website, silakan nanti masuk situ, atau di deskripsinya silakan Anda cek, dan di pin komennya nanti deh gue munculin kota up supaya nanti Anda bisa masukin nama dan emailnya di sana. Harapannya ketika nanti ada workshopnya ya, itu langsung gak kehilangan seat karena kita biasanya udah langsung full. Jadi Anda daftar dari sekarang juga. Itu aja mungkin ya untuk hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran ataupun insight wawasan untuk perkembangan bisnis Anda di tahun 2021.